preman-preman kayak bapak gitu yang punya temen gitu disuruh megang gitu terus mukul gitu. Ya ampun, itu mah cara-cara kampungan pak, cara-cara kampungan. Kalau memang laki-laki itu 1 lawan 1 berantem pak gitu, dan itu nggak seimbang sama bapak, kelasnya beda gitu. Jadi kelihatan bener bapak tuh pengecut gitu, pengecut dan mulut besar gitu. Tidak apa orang menghina saya, tetapi jangan kau hina akidahku, agamaku, kitab suciku, bahkan Rasulullahku, Al-Quran saya, bahkan Rasulullah saya. Jadi dalam kesempatan bagus ini saya ingin mengingatkan kepada Bapak Gilbert Lumindong, ya, hati-hati dong bicara, karena mulutmu adalah harimaumu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma lahat kawaki, ala man khayri ma. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan, tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini tentang bagaimana mengesahkan tentang bagaimana Jenderal Napoleon Bonaparte ya angkat suara tentang Gilbert ya, Pendeta Gilbert. Nah, dahulu ketika zamannya si Kaci ya, Pendeta Gilbert ini menghina-hina Jenderal Napoleon Bonaparte ya, dengan wah mengatakan pengecut lah segala macamnya. Nah, namun hari ini apa yang akan terjadi ketika dia sendiri tersandung kasus ya, untuk Pendeta Gilbert ini tersandung kasus dan Jenderal Napoleon Bonaparte beliau pun angkat suara. Nah, apa nanti yang akan dirasakan oleh Gilbert ini? Oke, demikian kaum muslimin videonya. Tetapi saya baca-baca koran, saya miris saudara-saudara, karena kok kelakuan barbar masih ada di dunia modern saudara. Orang udah masuk penjara, which is ya salah ya kan. Yahya Waluni juga masuk penjara gitu. Lalu ada orang yang tiba-tiba kemudian bilang, dan yang sangat menyedihkan, ternyata beliau dianiaya. Ada gambar wajahnya sampai bengep-bengep gitu saudara. Dan yang lebih menyakitkan dikerjakan oleh polisi bintang 2. Polisi bintang 2. Alasannya begini, semua orang udah marah karena itu biar saya yang menjalankan, karena kalau saya yang menghukum saya tahu terukur. Tetapi itu kan cuman kalimat bodoh kalau menurut saya, kan kalimat bodoh, karena sebagai aparat kan beliau masih aparat, kan beliau belum dipecat. Sebetulnya kan mempermalukan polisi sekali dengan sikap beliau seperti itu gitu, bintang 2 tapi kok kelakuan kayak anak SD kelas 2 gitu ya kan, karena beliau yang pukul. Itu udah diakui dan itu hasil investigasi, beliau yang pukul. Tetapi cara pukulnya menurut saya juga pengecut sekali, karena Pak KC-nya dipegangin. Itu yang saya baca. Dan itu, aduh, itu tindakan yang kalau kita, aduh, saudara-saudara yang mungkin laki-laki ya, yang mungkin pernah berantem gitu di zaman dulu, itu kita nggak mau berantem sama orangnya dipegangin, karena itu hanya tindakan perempuan yang kayak begitu. Itu orangnya harus pakai rok tuh kalau begitu kelakuannya gitu. Jadi orangnya dipukul, itu dia mukul gitu. Aduh, itu kan norak sekali gitu. Dan bukan hanya itu gitu. Jadi makanya beberapa YouTube channel akhirnya menyebut beliau Jenderal Tokai, karena tiba-tiba dia bilang, tolong ambilin di kamar saya kantong plastik putih dan isinya, maaf, kotoran manusia. Jadi otaknya dia itu sudah persiapan. Saya nggak bisa bayangkan, berarti hari itu dia buang hajat, dia simpen.
terus dia lumurin ke muka orang. Buat saya itu benar-benar tindakan kampungan banget. Itu hanya menjelaskan jenderal sekelas Tokai betul. Jenderal tapi permainannya Tokai. Nyimpen Tokai, jejelin orang pakai Tokai. Wah, itu nggak tahu ya gitu. Buat saya, apakah Pak KC harus berhadapan dengan hukum? Negara ini negara hukum. Seperti Yahya Waloni juga sama. Tapi kok ada orang jenderal tapi pikirannya aneh sekali. Saya akan mempertanggungjawabkan karena saya nggak tahan. Loh, Pak Jenderal yang saya hormati, kalau orang Kristen juga berbuat begitu kepada Yahya Waloni gimana? Rusak dong tatanan hukum. Nggak perlu ada polisi aja kalau gitu, nggak perlu ada hukum. Perlu preman-preman kayak bapak gitu yang punya temen gitu, suruh megang gitu, terus mukul gitu. Ya ampun, itu mah cara-cara kampungan, Pak. Cara-cara kampungan. Kalau memang laki-laki itu 1 lawan 1 berantem, Pak, gitu. Dan itu nggak seimbang sama bapak, kelasnya beda gitu. Jadi kelihatan bener bapak tuh pengecut gitu, pengecut dan mulut besar gitu. Tapi kotor, mulutnya kotor, perbuatannya kotor gitu. Masa lumurin orang pakai tokai itu kan, aduh, kalau menurut saya hina banget gitu. Oke. Tapi Anda kelihatannya terusik ya dengan peristiwa pendeta Gilbert Lomo Indang, apa siapa namanya itu ya, yang sekarang ini bikin heboh gitu ya. Ya, demikian Bang Ersu. Jadi aktivitas memantau berita-berita di melalui media maupun media sosial tetap kita lakukan di segang waktu, apalagi kemarin ada periode-periode pemilihan umum dan sebagainya, kita pantau kemanapun, cukup menarik untuk diperhatikan kita semua. Termasuk berita yang tadi Bang Ersu bilang, kaget sekali lagi, dan semua itu mengingatkan kembali kepada hal-hal yang pernah terjadi, bahkan terhadap saya sendiri. Ya. Ini mengusik ketenangan hari-harinya Bang Napo ya. Demikian Bang Ersu, tentunya kita sebagai umat beragama di Indonesia yang sudah mengikrar diri untuk menyatukan hati kita, seperti kata Pak JK kemarin, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku, toleransi beragama, itu semua ada di dalam butir-butir Pancasila, seharusnya menjadi tolak ukur dan dipedomani oleh semua bangsa Indonesia, apalagi orang-orang yang mengaku berpendidikan. Begitu Bang Ersu. Iya. Nah, tapi kan ini pendeta Gilbert sudah minta maaf gitu, sudah datang ke Pak JK, datang ke MUI dan sebagainya, dan kemudian PBNU, bahkan Ketua Komisi 8 dan sebagainya menyatakan ya sudah, orang namanya sudah minta maaf, dimaafkan. Sementara memang ada juga teman-teman yang melaporkan kepada polisi. Tapi kelihatannya Bang Napo tidak cukup puas juga ya dengan langkah ini, semacam minta maaf dan kemudian dimaafkan begitu saja. Begini Bang Ersu, saling memaafkan adalah satu hal yang sangat baik, apalagi kita baru saja umat muslim melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin, sekarang juga masih bulan Syawal, itu satu hal yang baik untuk merangkai persatuan dan kesatuan umat beragama di Indonesia seperti yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kita barusan. Ya. Namun yang perlu diwaspadai adalah terulang dan terulangnya lagi peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya. Kita semua tahu bahwa peristiwa ini bukan baru sekali terjadi. Betul. Beberapa kali orang-orang tertentu melakukan penistaan agama melalui media sosial atau media yang tentunya membuat banyak masyarakat menjadi terganggu. Ya. Dan bisa saja melakukan hal-hal, aksi-aksi yang sebaliknya, dan itu sangat merugikan keutuhan beragama umat di Indonesia. Dalam hal ini saya masalah memaafkan dan sebagainya itu silakan saja. Ya. Namun yang paling penting dari itu adalah jangan sampai hal tersebut terjadi dan terjadi lagi. Kita baru ingat, baru 2 tahun yang lalu peristiwa besar yang terjadi melibatkan saya sendiri dengan yang namanya Posnan alias KC itu, dan itu berdampak sangat besar. Baru saja terjadi 2 tahun lalu. Kenapa 2 tahun masa yang tenang-tenang itu kemudian
bongkar kembali dengan statement seseorang yang kita tahu cukup dikenal publik melalui podcast-podcast atau berita-berita di media, tapi ini apa maksudnya melakukan begitu? Apakah ini mau memprovokasi kembali hal-hal demikian? Dan ini tidak bisa didiamkan. Saya selalu berharap bahwa pemerintah itu bertindak tegas melalui jalur apapun supaya menghindari hal-hal tersebut jangan terulang. Ya. Tapi tidak dulu, ya memaafkan bisa silakan satu hal yang sangat bagus. Tetapi apakah ada konsekuensi untuk tidak mengulangi? Apakah ada janji? Dan janji itu apakah ditepati? Bukan hanya sama yang bersangkutan itu, yang mengaku pendeta itu, tetapi bagi semua orang yang lain. Tidak saling menyalahkan, Pak Bang Arsul. Ya, oke. Ya, jadi yang Anda bayangkan tuh harusnya satu sisi ada permintaan maaf, tapi proses hukumnya harus terus jalan, begitu yang Anda bayangkan? Ya, hukum harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Demikian prinsip hukum kita. Silakan, dan saya dengar sudah dilaporkan ke Polda Metro. Silakan nanti penyidik Polda Metro akan melakukan tindakan-tindakan sebatas pilar-pilar hukum bahwa siapapun yang berbuat harus bertanggung jawab. Ya. Nah, kan sekarang ini dikenal sebagai restoratif justice, begitu ya. Biasanya kalau bisa kasus itu tidak diselesaikan melalui jalur hukum, tapi melalui jalur-jalur ya, katakanlah musyawarah tadi itu, seperti dia datang minta maaf dan sebagainya begitu. Itu gimana dari sisi Anda? Well, itu kalau kita lihat siapa korbannya dalam hal ini, Bang Hersu. Ya. Kalau korbannya si A atau si B, cukup meminta maaf kepada si A dan si B, dan apabila si A dan si B itu memaafkan, persoalan bisa dianggap selesai atau melalui restoratif justice. Ya. Namun apabila menyangkut akidah sebuah agama, itu pengikutnya ribuan jutaan bahkan. Apakah mungkin jutaan atau ribuan orang yang menganut agama yang dihina atau dinista itu akan didatangi satu-satu oleh si pelakunya untuk meminta maaf? Ya. Itu satu hal yang tidak mungkin. Tetapi bicara restoratif justice, silakan, itu adalah kewenangan daripada penyidik di semua level dalam criminal justice system untuk melakukannya. Tetapi saya menitik beratkan pada hal bahwa jangan sampai hal tersebut diulang atau terjadi kembali, begitu yang mulia. Ya. Nah, tapi kan realitasnya sekarang terjadi kembali kan, seperti Anda sebut tadi, hanya 2 tahun berselang gitu terjadi kembali gitu. Ya demikian, bahwa kenapa hal itu terulang? Apakah nanti bulan depan, tahun depan, minggu depan, besok mungkin akan terjadi lagi hal yang sama? Ini jangan main-main, karena sekarang ini kita masih fokus melihat bagaimana keputusan MK dalam menyelesaikan persengketaan hasil pemilu kemarin, dan semua perhatian publik menunggu sana. Apakah ini bentuk pengalihan isu? Saya berpikir juga ke arah sana. Apakah ini atas inisiatif sendiri yang bersangkutan itu Gilbert Lumondong, atau ada yang menyuruh? Kalau ada yang menyuruh, waduh, sangat berbahaya ini. Begitu. Ya. Oke, kita mundur sedikit ya. Kan dalam kasus yang dulu ketika KC itu kan sebenarnya dia juga sudah diproses hukum ya, Bang Napo ya. Tapi mengapa kemudian terjadi peristiwa seperti yang Anda terjadi dengan Anda itu? Bukankah ini sudah sesuai dengan harapan, nanti dia sudah diproses secara hukum gitu? Ya, kami berdua sudah diproses secara hukum, dan kami berdua patuh hukum. Kami tidak menghindar, bertanggung jawab dengan apa yang telah kami lakukan. Baik si KC sendiri sudah dihukum, penistaan agama yang dia lakukan, dan saya sendiri sudah dihukum, sudah selesai, inkrah. Tidak sehari pun saya menolak untuk mempertanggungjawabkan secara hukum. Demikianlah seharusnya, siapa yang berani berbuat harus juga berani bertanggung jawab, begitu. Ya. Nah, ini kan menarik ya, bagaimanapun kan Anda ini perwira tinggi Polri gitu ya. Kalau kita ngomong soal hukum ya pasti ngerti banget yang soal hukum. Tetapi kemudian Anda sampai kemudian melakukan tindakan yang waktu itu Anda lakukan terhadap Pak KC ini, sesungguhnya apa yang mendorong itu semua terjadi? Intinya ketersinggungan ditambah dengan kemarahan karena
akidah adalah nilai moral tertinggi yang dimiliki setiap insan manusia. Ya. Dulu saya pernah mengatakan, tidak apa orang menghina saya, tetapi jangan kau hina akidahku, agamaku, kitab suciku, bahkan Rasulullahku. Ya. Karena itu artinya percumalah semua ibadah yang kita telah lakukan dari lahir sampai hari ini kalau kita diam saja. Bahkan seorang ulama besar Indonesia saat itu mengatakan, siapa yang diam saja akidahnya dihina, lebih baik dia berkait kafan saja. Itu Buya Hamka ya maksudnya ya. Ya. Nah, dalam kasus seperti ini, apakah Anda juga, Anda sudah nonton ya videonya dari Pendeta Gilbert ini ya? Sudah nonton, tapi saya sangat tidak tertarik melihatnya lagi. Oke. Begitu, Ya enggak. Tapi maksud saya kadar ketersinggungan Anda itu dibandingkan dengan waktu KC dulu itu apakah sama atau lebih parah ini yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert ini? Begini, Bang Hersu. Sebagaimana ilmu yang pernah saya terima dalam kriminologi, apabila suatu tindakan melanggar hukum dilakukan oleh orang-orang yang kurang pendidikannya, itu hakim pun akan bisa menilai dan mempertimbangkannya berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman hidup dan sebagainya. Makin tinggi status seseorang apabila dia melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana, maka hakim pun akan mempertimbangkannya. Kesalahan itu harusnya lebih besar ditimpakan hukuman kepadanya. Karena seharusnya seorang pemimpin itu bisa memberikan contoh baik lisannya maupun perkataannya kepada terutama umat yang dia pimpin. Ya. Sebagai seorang pemimpin, apalagi seorang pendeta, seorang pemimpin agama, itu harusnya berkata-kata atau bersikap yang menyejukkan. Banyak sekali teman-teman saya yang non-Islam itu yang sangat baik hati, sangat menjaga lisannya, perbuatannya, dan sangat baik. Kami berteman puluhan tahun, tidak ada masalah sama sekali. Tetapi saya tahu, kita juga semua tahu bahwa ada beberapa orang tertentu yang saya pikir ucapan itu kalau dibilang tidak sengaja adalah satu hal yang tidak mungkin. Karena filsuf lama bilang, apa yang ada di hatimu itu akan ada dalam pikiranmu. Apa yang ada dalam pikiranmu akan keluar dalam ucapanmu. Jadi kata-kata yang kita ucapkan itu sebetulnya adalah hasil dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita simpan di dalam hati. Jadi kalau seorang pemimpin agama mengatakan itu di depan umatnya, dapat dibayangkan, dapat diartikan bahwa apa yang ada di pikiran dan di hatinya itu seperti itu. Ya. Nah, inilah yang perlu diperbaiki dari seorang Gilbert Lumendrai supaya dia lebih tahu. Karena saya kenal dengan orang itu. Oh, kenal? Sebetulnya. Kenal. Waktu itu pernah berjumpa dengan saya, bahkan minta bantuan saya untuk dipertemukan dengan Habib Rizik Syihab untuk berkenalan dan sebagainya. Wah, satu hal yang sangat baik. Saya pun memfasilitasinya, mempertemukan beliau berdua. Saya senang, hati saya sejuk, hati saya melihat dua orang pemimpin agama yang berbeda saling bersilaturahim. Tapi saya sangat menyesal, tidak menyangka dan menyayangkan mengapa orang ini kemudian bisa tampil di media dengan ucapan-ucapan yang merendahkan akidah kami. Ya. Begitu Bang Ed. Oh, jadi kalau saya bayangkan, kalau sekarang ini kembali bertemu dengan Pendeta Gilbert, apa yang akan Anda lakukan, Bang Lau? Seperti yang terjadi dengan saya pada waktu KC, itu KC ucapkan di depan saya langsung. Hanya jarak kurang lebih 50 cm, setengah meter. Di depan saya langsung, dia ucapkan langsung kepada saya lagi kata-kata yang menghinakan akidah agama saya, Al-Quran saya, bahkan Rasulullah saya. Itu saya
di luar kontrol, Mhm. secara spontan reaktif saya bertindak melanggar hukum. Tetapi itu pun saya pertanggungjawabkan di muka hukum dan saya laksanakan semua konsekuensinya. Mhm. Saya khawatir ada orang-orang lain yang punya giroh yang sama atau mungkin lebih besar daripada saya. Mhm. Dan ini tidak bagus untuk apabila terjadi kembali. Mhm. Jadi dalam kesempatan bagus ini saya ingin mengingatkan kepada Bapak Gilbert Lumindong, Nah. ya, Mhm. hati-hati dong bicara, Mhm. karena mulutmu adalah harimaumu, apalagi di depan umatmu. Ya. Menyesal di belakang hari tiada berguna, karena kata-kata yang pernah Anda keluarkan sulit atau tidak mungkin Anda tarik kembali. Mhm. Tetapi lebih bijaklah sebagai pemimpin umatmu untuk berkata-kata, walaupun itu dalam lingkungan internal, tetapi nyatanya tersebar melalui media sosial, dan itu menjadi konsumsi bagi banyak sekali orang-orang yang ada di Indonesia. Mungkin juga di luar negeri. Ya. Sekarang ini kan nggak ada, udah borderless ya. Kita nggak punya batas lagi ya. Ya. Nah, tapi saya ingin mengulang mundur sedikit dalam kasus KC dan juga kita proyeksikan kepada Pak Gilbert ini ya. Dalam kasus Pak KC ini kan Anda tidak begitu bertemu, Anda langsung marah kan, sebenarnya ada proses, Anda sempat semacam mengingatkan begitu ya. Baru ketika dia tetap berkeras kepala, baru Anda melakukan penganiayaan begitu yang disebutnya ya oleh di media begitu ya. Ya memang demikianlah, bahwa sabar itu ada batasnya. Mhm. Kita sebagai manusia yang fana itu memiliki banyak keterbatasan, termasuk saya sendiri, bahwa batas kesabaran itu ada. Seperti yang saya katakan tadi, saya mengalami pernah dihina orang, tapi saya bisa menahan diri. Mungkin saya juga manusia biasa yang tidak terlepas dari dosa dan salah. Tetapi apabila menyangkut akidah, menyangkut agama, itu suatu hal yang rasanya sangat sulit, dan pada saat itu spontan saja, sangat reaktif, tidak mampu, apalagi saya juga sebagai anggota Polri pada saat itu masih aktif, melihat bukan hanya saya saja rupanya yang emosi, tapi ratusan penghuni rutan Bareskrim lain ikut emosi, dan untuk mencegah jangan sampai itu mereka lakukan secara membabi buta, akhirnya saya mencoba membuat satu saluran pelampiasan itu dengan hanya cukup saya yang melakukannya. Dan alhamdulillah bisa membuat yang lain tenang dan kembali istirahat, dan terhindarlah KC dari hal yang lebih parah daripada sebelumnya. Demikian tadi Komisi ini, yang dimana Jenderal Bonaparte, beliau angkat suara, angkat bicara, dan menyuruh berhati-hati dalam berkata-kata. Karena memang terjadinya dahulu ketika si KC itu dianiaya, ya, disiksa oleh Jenderal Napoleon Bonaparte, itu karena memang KC ini menghina Nabi, menghina Allah itu di depan matanya, itu di hadapannya, tidak bukan hanya sekedar mendengar dari kejauhan ataupun dari kata orang, tapi di depan matanya sendiri. Siapapun pasti akan marah. Demikian pun jangankan jangankan Jenderal Napoleon Bonaparte, seandainya pun di hadapan saya, ya, KC itu sudah barang tentu saya keluarkan isi perutnya itu. Nah, jikalau kala itu semua orang itu marah, murka, dan tidak dihalang-halangi oleh Jenderal Napoleon Bonaparte, saya yakin bahasanya KC itu pasti akan selesai di tempat, ya, pasti akan lewat di tempat, hilang pokoknya, nyawanya itu akan melayang. Tapi beruntung, ya, kalaupun dihalang-halang, kalaupun diberikan kotoran, ya, kotoran manusia, itu ada hikmah di sana yang pada akhirnya si KC ini selamat dari amukan massa, ya. Jadi seharusnya Pendeta Gilbert ini ngomong juga harus pakai akal pikiran. Jangan hanya berkata-kata, kalaupun hanya mendengar atau membaca dari media, bukankah di media itu juga bisa jadi salah tulis, bisa jadi ditambah dan dikurangi, kan begitu. Nah, jadi sekarang ketika
Jenderal Napoleon Bonaparte angkat bicara, nah ini Pendeta Gilbert, Anda mau berkata apa ya? Karena ini sudah berlaku dan semua orang juga tahu bahwasanya Anda juga bersalah di sini ya. Seru nih kamu sih ini. Oh, jadi pokoknya ke para pendeta-pendeta ini, khususnya pendeta-pendeta murtadin itu ya, saya pernah mendengar sendiri masalahnya. Kalau pendeta-pendeta murtadin ketika dia khotbah di dalam gerejanya, itu tidak ada lain tiada bukan hanya Islam yang dibahas. Sudah pun begitu mereka pleset-plesetkan ayat-ayat Al-Quran itu, mereka pleset-plesetkan hadis-hadis itu, mereka ada-adakan, mereka tambahi, mereka kurangi, sehingga keburuan demi keburuan itu terlontar dari lisan mereka, dan jemaatnya ini percaya. Karena sesungguhnya orang-orang Kristen itu kan tidak tahu Islam. Begitu didustai oleh para pendeta mereka tentang Islam, ya tentu akan percaya, dan itu berkembang menjadi sebuah hujatan, ya, menjadi sebuah hinaan. Kalau orang Kristen ini menghina-hina umat Islam, tentang Nabi apalagi, ya, itu oleh karena lisan-lisan pendeta itu tadi yang mereka ngarang cerita, akhirnya dipergunakan oleh jemaat-jemaat awam, ya, yang tidak tahu apa-apa namun ikut-ikut ini, yang melontarkan dari apa kata pendeta. Nah, ketika diperdebatkan, mereka akhirnya apa? Lari kalang kabut. Nah, untuk para pendeta-pendeta yang konon katanya pernah menjadi Islam, buktinya mereka tidak pernah berani berdebat dengan umat Islam. Ya kan begitu, itu menjadi sebuah contoh nyata. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على الخير ما Once again, I try.